sekali lagi ada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua. Saya mohon maaf atas semua kejadian dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Saudara, kasus keracunan diduga akibat makan gizi gratis kembali terjadi di Bandung Barat, Jawa Barat. Di Sleman, Yogyakarta, keracunan diduga akibat mengonsumsi makan bergizi gratis. Harus ditutup aja. Aku gak setuju kalau diteruskan banyak korban. Anak saya udah 2 kali masuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sistem Basis Data akan mempresentasikan mengenai hasil dari program yang akan kita buat. Nah, sebelum itu kita perkenalkan dulu. Saya Bima Anggota. Saya juga. Saya Muhammad Rina. Oke. Sebelum itu kita akan lanjut dari analisis permasalahan. Kita menganalisis dulu dari permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah kita mengangkat dari tema yaitu MBG atau makan gizi gratis. Yang mana MBG merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan siswa, mengurangi stunting dan mendukung proses pembelajaran melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah. Namun dalam pelaksanaannya ini masih banyak terdapat berbagai kendala dalam proses pelaksanaannya, yang mana sesuai dengan berita yang ada, yaitu keracunan MBG tembus 15.000 kasus, yang mana kerugian ekonomi ditaksir mencapai belasan miliar. Nah, banyak kasus-kasus terkait dari MBG ini, maka dari itu kita akan coba membuat sistem basis datanya mengenai permasalahan-permasalahan yang diperoleh dari makanan gizi gratis ini. Selanjutnya akan dijelaskan melalui tabel PRD-nya. Nah, ini adalah hasil dari IRB yang telah kita buat. Jadi untuk entitas utama dimulai dari STPG, di mana dalam STPG itu terdapat 3 titik, yaitu ID STPG, ada nama wilayah, dan juga kepala STPG. Lalu satu STPG ini akan mengawasi satu dapur, di mana dalam dapur tersebut ada 4 atribut, yaitu ID dapur, ID STPG sebagai RK, dan juga lokasi dan nama dapur. Lalu bergeser ke sebelah kiri, satu dapur itu akan menerima banyak transaksi suplai, di mana banyak transaksi suplai ini akan tercatat di banyak bahan baku. Dalam bahan baku terdapat 3 atribut, yaitu ID bahan baku, nama bahan, dan juga satuan. Lalu transaksi suplai itu akan mengirim ke banyak pemasok. Dalam pemasok terdapat 2 atribut, yaitu ID pemasok dan juga nama. Lalu kembali lagi ke dapur, bergeser ke sebelah kanan, satu dapur akan memiliki banyak pekerja. Dalam pekerja itu akan terdapat 4 atribut, yaitu ada ID pekerja, ID dapur, nama pekerja, dan juga jabatan. Oke, selanjutnya dari dapur kita turun ke bawah ya, ke sekolah. Jadi di sini satu dapur itu distribusikan ke banyak sekolah. Di sekolah sendiri memiliki banyak atribut. Yang pertama itu ada ID sekolah, ID dapur, jumlah siswa, dan nama sekolah. Nah, dari sekolah, dari banyak sekolah ini kita melaporkan banyak insiden. Insiden sendiri terdiri dari ID insiden, ID dapur, ID sekolah, waktu lapor, dan permasalahan. Nah, dari insiden sendiri itu diawasi oleh satu STPG. Nah, ini selanjutnya adalah relational model ya, dari transformasi dari IRD sebelumnya. Nah, mungkin untuk lebih detailnya penjelasannya akan dibahas di MySQL. Selanjutnya kita masuk ke sistem MySQL ya. Di sini kita buat simulasi single unitnya. Di sini ada kita buat 8 tabel yang terdiri dari bahan baku, dapur, pekerja, masuk sekolah, SPTG, transaksi supply, dan outputnya itu berupa laporan kerja seperti judul permasalahan yang kita angkat. Yang pertama itu ada tabel SPTG yang terdiri dari ID SPTG, nama wilayah, dan kepala SPTG. Isi datanya itu SPTG 01, wilayah untuk Jakarta Pusat, dan dikepalai oleh Bapak Arno Wijaya. Selanjutnya itu dia dapurnya, ditandai dengan ID dapur, ID SPTG, nama dapur, dan lokasi dapurnya. Isi datanya itu ada dapur utama berupa ID-nya, ID SPTG yang kita ambil dari tabel sebelumnya. Terus nama dapurnya Central Menteng, dan lokasi itu di Jalan Menteng Raya.
terdiri dari kepala koki, asisten koki 1, asisten koki 2, logistik sampai ke keamanan dapur. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke dapur, dia masuk ke transaksi supply. Nah, supply ini berguna untuk dia memasok bahan baku dan siapa pemasoknya itu. Seperti contoh di sini dia pakai C1. Nah, terus jumlah diterima itu ada 100. Nah, terus di bahan baku itu contohnya ada beras premium dan telur ayam. Nah, pemasoknya ini ada agen sembako makmur. Nah, selanjutnya di sini ada tabel sekolah. Tabel sekolah ini berhubungan dengan dapur, di mana satu dapur ini mengelola satu sekolah. Di sini ada juga ID sekolah, ID dapur, nama sekolah, dan juga siswa. ID sekolah ini ID-nya SDA 01, di mana SDM 1. Terus di ID dapurnya ada DPR utama. DPR utama itu dapur utama kita yang di sekolah ini kita memiliki juga 300 siswa. Lalu sekolah ini kita memiliki output di mana output tersebut berada di label laporan insiden. Pada entitas laporan insiden ini kita memiliki atribut ID insiden, ID dapur, ID sekolah, dan permasalahan serta waktu pelaporannya. Pada ID insiden atau pertama kali INS 01 ada di dapur utama untuk dilaporkan pada dapur utama yang bermasalah di sekolah SCH 01. Permasalahannya makanan terlambat tiba 20 menit karena ban motor kurir tutup. Pada waktu pelaporannya 2025 Oktober tanggal 26 pada jam 12.19.00. Pada simulasi ini dan di sini serta digunakan untuk demo aplikasi atau testing query, yang mana jika kita ingin melihat siapa bertanggung jawab atas permasalahan tiap sekolah, kita bisa melihat dari data pekerja hingga rutin produksi. Dan jika ingin melihat siapa yang antar terlambat, kita bisa melihat dari pekerja kurirnya atau INS 01. Terus kita bisa melihat jadwal kurir di Budi, Tanggung, atau Joko Silo. Oke, mungkin itu aja dari penjelasan MySQL ya. Baik teman-teman, mungkin tadi terkait dari tabel tadi, kemudian dari tabel SQL, sekarang kita bisa melihat kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu adalah kami harap dari sistem yang sudah kita buat ini itu bisa memenuhi kebutuhan non-fungsional seperti keamanan data, kemudahan penggunaan, serta kemampuan kita dalam menangani data sekolah atau data-data yang telah tersedia dari pihak pemerintah. Nah, dengan adanya sistem ini juga pelaksanaan program MBD itu dapat lebih terarah, transparansi, dan efisien. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan kata-kata yang dari kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.